drama panjang rumah tangga komedian kondang Andre Taulany dan Rian Wartia Trigina alias Erin akhirnya mencapai titik akhir. Ya, seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Andre. Putusan cerai ini dijatuhkan pada Selasa, 11 November 2025 melalui sistem e-court. Keputusan ini mengakhiri proses hukum yang sangat berliku dan penuh gejolak sejak gugatan pertama kali diajukan. Diketahui, Andre Taulany telah mengajukan permohonan cerai talak sejak April 2024 ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, namun gugatan tersebut sempat ditolak sebanyak 3 kali. Penolakan ini salah satunya disebabkan Erin sempat menolak untuk bercerai dan meminta rumah tangga mereka dipertahankan. Proses perceraian ini juga sempat memanas di awal, diwarnai isu saling bongkar aib. Untungnya, drama tersebut tidak berlarut-larut. Keduanya akhirnya mencapai perjanjian perdamaian pada akhir Oktober 2025. Berikut 5 drama konflik perceraian Andre Taulany dan Erin, versi Cumi Top 5. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, permohonan cerai talak yang diajukan oleh komedian Andre Taulany terhadap istrinya, Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin, akhirnya dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutus cerai pasangan tersebut pada Selasa, 11 November 2025, melalui mekanisme e-court. Putusan ini secara hukum mengakhiri ikatan pernikahan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Lantas seperti apa isi putusan Humas Pengadilan Agama? Dan seperti apa reaksi Andre setelah resmi diputus cerai? Ya, itu sudah diputus ya, tadi diputusnya secara elektronik. Artinya para pihak tidak hadir di gedung pengadilan ini, tetapi dia bisa melihat hasil putusan majelis hakim itu di akun mereka masing-masing. Berarti melalui ikrar? Iya. Perkara permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Andre telah diputus dengan amar putusan. Saya akan bacakan. Jadi mengadili, mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Andri juga udah mengetahui karena begitu saya terima pertama kali yang saya telepon adalah Andri. Saya bilang ini saya dapat putusan dan permohonan Anda udah dikabulkan. Setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pengucapan itu akan segera dilakukan dan akan dipanggil secara resmi. Namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua. Ya, kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Perjalanan hukum Andre untuk mengakhiri rumah tangganya penuh tantangan, ditandai dengan penolakan gugatan secara berulang. Ya, Andre Taulany diketahui telah mengajukan permohonan cerai talak pertamanya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa sejak April 2024. Namun, permohonan tersebut berkali-kali menemui jalan buntu. Gugatan cerai talak yang diajukan Andre Taulany dilaporkan ditolak sebanyak 3 kali oleh pihak pengadilan. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon. Bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan. Itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Diketahui anak Andre dan Erin juga sempat meminta agar kedua orang tuanya tidak berpisah. Bahkan Andre sendiri pun sempat murka ketika sang anak dilibatkan dalam proses perceraiannya dengan Erin. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad
untuk berdamai, karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, ya. Pengennya gitu. Prinsip anak emang selalu semua gitu. Tapi mungkin udah dibicarakan kepada mama dan papa. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik. They take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Tapi anak-anak ikut Pak Haji? Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa spion, mungkin spion. Pak Haji anak-anak? Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Yang sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji anak-anak tadi? Support full, anak-anak saya support full. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Andre, akhirnya memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, di mana ia mengisyaratkan bahwa Andre sudah tidak dapat menjalin rumah tangga bersama Erin. Jangan dipaksakan untuk tetap bertahan, karena itu adalah neraka nantinya, menjadikan penderitaan yang berkepanjangan. Kalau orang sudah mengajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Ya, dari perempuan dari pihak istri. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, untuk saling mencintai, saling menjaga, dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Proses perceraian Andre Taulani dan Erin Wartia Trigina tidak hanya berjalan berliku secara hukum, tetapi juga sempat memanas di awal, diwarnai isu sensitif mengenai saling bongkar aib yang mengancam reputasi kedua belah pihak. Ketegangan ini bermula ketika isi gugatan cerai talak Andre bocor ke publik. Dokumen yang menjadi viral tersebut diduga memuat alasan mendasar mengapa Andre memutuskan untuk menceraikan istrinya. Salah satu poin yang paling disorot adalah tuduhan bahwa Erin disebut abai terhadap rumah tangga dan terlalu sibuk bermain ponsel. Bocornya dokumen gugatan dengan detail yang menyerang pribadi Erin sontak memicu reaksi keras. Erin dikabarkan mengancam balik akan membongkar aib-aib Andre Taulani sebagai balasan atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ancaman ini menciptakan spekulasi luas di media sosial dan membuat drama perceraian pasangan selebritas ini semakin memanas. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Setelah melalui proses perceraian yang panjang, berliku, dan sempat diwarnai drama, Andre dan istrinya, Erin, akhirnya mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian. Perjanjian penting tersebut secara resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 28 Oktober 2025. Kesepakatan ini menjadi titik balik krusial yang memungkinkan proses cerai Taat Andre dapat segera disahkan oleh majelis hakim. Artinya, terhitung sejak hari ini nanti ada waktu untuk mengajukan upaya hukum. Itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang, tapi saya yakin karena ini sudah ada sesuatu
kesepakatan, maka insya Allah tidak ada upaya hukum lagi, dan segera setelah adanya upaya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemohon Andre harus mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Setelah putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap, nanti kami akan diberitahukan. Poin kunci dari penyelesaian ini adalah perpisahan mereka dilakukan dengan kepala dingin, tanpa adanya sengketa yang melibatkan harta dan anak. Selain harta, hal yang juga disepakati adalah masalah hak asuh anak. Baik Andre maupun Erin tidak mengajukan gugatan perebutan hak asuh anak. Hal ini dimungkinkan karena anak-anak mereka sudah beranjak dewasa. Perpisahan damai ini menutup babak kontroversial di awal proses cerai dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga hubungan baik demi anak-anak mereka. Putusannya tidak ada, jadi di dalam putusan ini hanya murni ikrar talak. Jadi ini putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon. Jadi hanya ini saja, yang lainnya tidak ada. Ya memang dari awal karena sudah dewasa kami tidak mengajukan apapun terkait dengan anak. Cuma saya nyatakan karena anak itu sudah mumayyiz, berarti sudah dewasa, sudah 12 tahun, maka diberi kebebasan anak tersebut untuk mengucapkan mohon maaf untuk dia mau kemana. Jadi nggak ada putusan yang mengharuskan siapa yang mengasuh atau hadona, nggak ada. Dikasih kebebasan karena memang tidak ada bagian persoalan tersebut di dalam permohonan kami. Jadi permohonan kami murni hanya cerai saja, tanpa masalah anak, tanpa masalah-masalah yang lain termasuk ekonomi. Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya. Kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Mbak Erin ini bisa kemana. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.